Pernikahan, bab 41. Rangga menemui Juan di ruangannya. Sekali lagi, aku minta maaf untuk yang tadi, ucap Rangga. Bukan masalah, aku senang akhirnya kamu bisa hidup bahagia dengan orang yang kamu cintai, jawab Juan. Apa kamu masih memikirkan Mentari? Tanya Rangga saat melihat wajah Juan berubah muram. Andai saja aku tidak ikut taruhan bodoh itu, mungkin aku dan Mentari sudah hidup bahagia, kata Juan meretuki kebodohannya dulu. Sudahlah, mungkin kalian tidak berjodoh, kata Rangga. Ayo kita temui Bintang, ajak Rangga. Untuk apa? Tanya Juan. Aku rasa, jika kamu sudah mendengar kabar Mentari yang sudah hidup bahagia dengan suaminya, kamu juga bisa membuka hatimu untuk orang lain, jawab Rangga. Mungkin menurutmu caraku ini kejam, tapi aku yakin jika kamu tahu Mentari sudah bahagia dengan suaminya, kamu akan menyerah dengan perasaanmu, kata Rangga lagi. Juan pun mengangguk. Rangga dan Juan kembali menemui Bintang di ruang rawatnya. Saat itu Dr. Lisha baru selesai memeriksanya. Bagaimana kondisi istri saya, Dok? Tanya Rangga. Sudah semakin baik. Besok juga sudah boleh pulang, jawab Dr. Lisha. Sebaiknya untuk sementara, kalian tidak melakukan hubungan intim dulu ya, karena tidak baik bagi janin istri Anda, tambah Dr. Lisha. Tapi Dok, beberapa minggu ini kami sering melakukan itu. Bahkan lebih dari sekali. Buktinya kandungannya dia sehat-sehat aja, kata Rangga gamblang. Bintang yang mendengar itu merasa malu. Bisa-bisanya itu dia ucapkan suaminya secara frontal, sementara Juan dan Dr. Lisha hanya tersenyum. Ya kalau Anda melakukan pelan sih tidak masalah, jawab Dr. Lisha. Ya sudah, saya tinggal ya Pak, Bu, permisi, kata Dr. Lisha sebelum meninggalkan ruangan itu. Setelah Dr. Lisha keluar, Bintang melotot pada suaminya. Emang aku salah apa? Aku kan cuma bicara yang sebenarnya, kata Rangga cuek. Juan hanya tertawa melihat tingkah dua orang di depannya. Bintang, bagaimana kabar Mentari? Tanya Juan. Bintang menarik nafasnya dalam-dalam. Sebenarnya, sudah setahun ini, aku dan ibu tidak pernah tahu kabar kakak. Setiap aku telepon, kakak tidak pernah menjawabnya, jawab Bintang kemudian dia menghela nafasnya. Jadi, aku dan ibu berpikir kalau kakak mungkin sudah malu mengakui kami sebagai keluarganya, lanjut Bintang. Aku yakin Mentari bukan orang yang seperti itu, kata Juan. Entahlah kak, aku berharap juga begitu, kata Bintang dengan wajah sedihnya. Kak Juan, lebih baik kakak lupakan saja Kak Mentari. Mulailah hidup kakak yang baru, kata Bintang. Tidak Bintang, aku akan buktikan kalau pikiranmu dan pikiran ibumu itu salah. Mentari bukan orang seperti itu, kata Juan. Juan, tenanglah. Kamu jangan seperti itu, kata Rangga. Kamu ingatkan waktu di kampus dulu, Mentari bahkan terang-terangan bilang pada semua orang tentang status keluarganya. Jadi mana mungkin dia malu memiliki Bintang dan ibunya? Juan masih tetap pada pendiriannya. Kak, sebenarnya apa yang membuat kakak dulu berpisah? Tanya Bintang. Kenapa kamu menanyakan itu? Waktu Kak Iwan datang melamar Kak Mentari bilang dia mencintai orang lain. Tapi setelah dia kembali dari luar negeri, dia malah menerima lamaran Kak Iwan. Tadinya aku dan ibu berharap kakak akan pulang bersama orang yang dia cintai, kata Bintang sedih. Jadi Mentari datang waktu itu untuk memintaku melamarnya, kata Juan. Juan, aku betul-betul bodoh. Juan merutuki kebodohannya. Rangga, aku ingin sendiri. Jangan temui aku untuk sementara, kata Juan sebelum meninggalkan mereka berdua. Kak Juan kenapa? Tanya Bintang. Berikan dia waktu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, jawab Rangga. Sekarang waktunya kita menyelesaikan masalah kita, jawab Rangga sambil naik ke atas ranjang. Ini rumah sakit. Kalau kejadian waktu itu terulang kembali gimana? Mau ditaruh mana muka aku? Kata Bintang. Jangan khawatir, aku hanya ingin tidur sambil memelukmu, jawab Rangga. Kemudian keduanya tidur sambil berpelukan. Sementara itu jauh di sudut kota, di sebuah hotel bintang 5 seorang wanita berparas cantik, bertubuh putih dengan rambut sebahu sedang melayani pria hidung belang. Setelah selesai, pria itu melemparkan uang 100 ribuan ke wajahnya.
Dengan langkah gontai, wanita itu memunguti uang tadi. Entah sudah berapa pria hidung belang yang dia layani. Dan setiap selesai dia masuk ke kamar mandi berjam-jam berharap tubuhnya akan kembali suci. Dia selalu menangisi takdirnya saat ini. Juan, nama itulah yang selalu keluar dari mulutnya. Ya, wanita itu adalah Mentari. Entah apa yang terjadi padanya setelah menikah, tetapi yang pasti, dia terjerumus ke dalam dunia malam. Kontrak pernikahan bab 42. Keesokan harinya Rangga membawa Bintang meninggalkan rumah sakit. Selama di perjalanan menuju rumah, Bintang selalu diam dan melihat ke arah luar jendela mobil. Sayang, sepertinya dari tadi pagi, Papa dicuekin sama Mama, kata Rangga sambil mengelus perut istrinya yang masih rata. Bintang menatap suaminya itu kemudian tersenyum. Maaf ya sayang, aku hanya kepikiran sama Kak Mentari, jawab Bintang sedikit sedih. Satu tangan Rangga menggenggam tangan istrinya itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu mencari tahu keberadaan Kak Mentari. Rangga berusaha memberikan ketenangan pada sang istri. Tiba-tiba Bintang menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa? Tanya Rangga. Hanya sedikit mual, jawab Bintang. Apa masih seperti sebelumnya? Tanya Rangga lagi. Maksudmu? Tanya Bintang tak mengerti. Kamu akan merasa lebih baik kalau kita melakukan itu, jawab Rangga. Sebenarnya Bintang memang merasa saat ini dia menginginkan hal tersebut. Terlebih sudah beberapa hari ini memang mereka belum melakukannya. Kenapa diam? Tanya Rangga lagi saat belum mendapat jawaban dari sang istri. Jalan saja, jangan bicara yang aneh-aneh lagi, jawab Bintang. Namun bukannya jalan, Rangga malah menepikan mobilnya. Kok berhenti? Bukannya sebentar lagi sampai rumah? Tanya Bintang bingung. Kalau sudah di rumah, tidak akan bisa. Jadi kita lakukan di sini, jawab Rangga sambil melepaskan seatbelt miliknya dan milik Bintang. Di mobil? Di jalan raya seperti ini? Tanya Bintang. Rangga mengangguk. No, aku nggak mau, kata Bintang kesal. Jalanan ini sepi, dan gak akan ada orang atau mobil lain yang akan lewat sini, kata Rangga. Tidak, kita bisa lakukan itu di rumah. Tidak akan bisa, sayang. Rangga mencoba membujuk. Bintang melihat ke arah luar mobil. Memang dari tadi tidak ada satupun mobil atau orang yang lewat. Sebenarnya 10 menit sebelumnya, Rangga sudah menyuruh anak buahnya untuk mengalihkan seluruh pengguna jalan yang akan melewati jalanan tersebut. Bagaimana? Tanya Rangga. Dengan malu-malu Bintang mengangguk. Ini pertama kalinya mereka melakukan itu di dalam mobil. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah yang seharusnya memakan waktu 30 menit malah menjadi 2 jam karena mereka baru sampai rumah pukul 11 siang. Padahal mereka sudah keluar dari rumah sakit sejak jam 9 pagi. Setibanya di rumah, Bintang terlihat sangat bahagia saat mertua dan 2 sahabatnya sudah berada di sana. Terlebih saat melihat ibunya yang sudah ada di sana. Ibu, kapan datang? Tanya Bintang sambil memeluk ibunya. Tadi pagi, semalam suamimu telepon, katanya kamu hamil ya? Jadi ibu langsung ke sini. Tapi maaf ya, nenekmu tidak bisa datang karena dia sedang sedikit kurang enak badan, jawab Rati. Tidak apa-apa, Bu. Suara deheman Mama Mia. Mentang-mentang sudah ada Rati, Mama dilupain deh, ucapnya dengan memasang wajah sedih. Bintang juga memeluk mama mertuanya itu. Bintang, kami juga ingin dipeluk dong. Ana dan Dewi ikut-ikutan lebay. Sayang, sebenarnya selama 2 hari ini kalian kemana? Tanya Mia. Bintang dan Rangga saling tatap. Demikian juga dengan Ana dan Dewi, karena mereka juga mengetahui apa yang menimpa Bintang sebenarnya. Maaf Ma, kemarin Rangga gak bilang apapun ke Mama. Sebenarnya Bintang masuk ke rumah sakit. Karena takut kalian semua khawatir, Rangga merahasiakannya, jawab Rangga. Mia dan Rati benar-benar terkejut. Sekarang apa kamu benar-benar sudah sehat, Nak? Apa masih ada bagian yang sakit? Tanya Mia cemas. Bintang sudah sehat, Ma, jawab Bintang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Bintang bisa dibawa ke rumah sakit? Tanya Rati yang juga mencemaskan putrinya. Rangga mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada mama dan ibu mertuanya. Di mana wanita licik itu sekarang? Tanya Mia lagi. Dia dan ibunya sudah berada di kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, jawab Rangga.
Pak Mun? Tanya Mia yang juga mengkhawatirkan sopirnya itu. Pak Mun masih di rumah sakit. Keadaannya sudah membaik, jawab Rangga. Syukurlah kalau semuanya sudah baik-baik saja, ucap Rati. Nak Rangga, malam ini ibu boleh ya tidur bersama Bintang? Tanya Rati. Kenapa ibu minta izin? Bintang kan putri ibu. Tentu saja boleh, Bu, jawab Rangga. Ya sudah, sekarang kita makan siang dulu. Tadi Mama dan Rati masak makanan kesukaan kalian, kata Mia. Pak Rangga, kami hari ini juga minta izin ya, buat gak kerja, karena juga kangen sama Bintang dan Tante Rati, kata Ana. Tidak masalah, jawab Rangga. Akhirnya semua orang menuju ruang makan. Hari itu mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Malam harinya, setelah Ana dan Dewi pulang, Mia tidur di kamarnya. Ratih tidur di kamar Bintang. Sementara Rangga, dia ke ruang kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi siang belum kelar. Namun tidak lama kemudian, dia mendapatkan pesan dari Juan yang memberitahu kalau dia menemukan keberadaan Iwan, suami Mentari. Rangga segera menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Juan. Mereka segera mencari keberadaan Iwan. Ada apa kalian mencariku? Tanya seorang laki-laki berperawakan tinggi dengan kulit sawo matang. Laki-laki itu mengenakan jas berwarna biru tua. Di samping laki-laki itu, ada dua orang wanita yang bergelayutan manja di lengannya. Kau yang bernama Iwan Rendra? Tanya Rangga dengan tatapan dinginnya. Benar, ada apa? Jawab Iwan dengan gaya songongnya. Di mana Mentari? Tanya Rangga lagi. Iwan yang mendengar nama Mentari segera menatap Rangga dengan tatapan tak suka. Apa kamu yang bernama Juan? Tanyanya dengan mata tajam. Bukan dia, tapi aku, jawab Juan yang berdiri di samping Rangga. Iwan menatap Juan dari atas hingga bawah. Jadi kamu cowok yang sudah membuat Mentari tergila-gila dan tidak bisa menerimaku? Tanya Iwan. Apa maksud ucapanmu? Tanya Juan tidak mengerti. Tiba-tiba Iwan memegang kerah baju Juan dengan penuh emosi. Kau tahu gara-gara kamu, Mentari tidak bisa menerimaku. Dia selalu saja menyebut namamu, bahkan setiap hari orang dia yang tatap bukan aku, tapi kamu, katanya, kemudian melepaskan kerah baju Juan yang dia tarik tadi. Selama hampir 6 bulan kami menikah, dia sama sekali tidak pernah menatapku. Dia hanya memikirkan satu nama, yaitu Juan. Tadinya aku ingin berusaha membuat dia menerimaku, tapi setiap kali aku berusaha menyentuhnya, dia malah menangis dan memanggil namamu. Lama-kelamaan aku jadi kesal dengan tingkahnya itu. Jadi, malam itu aku mengambil aku dengan paksa. Setelah itu, aku menjual dia ke tempat pelacuran, jawab Iwan disertai tawanya. Juan terlihat sangat emosi. Dia sudah mengepalkan tangannya. Namun, sebelum sempat dia memukul Iwan, ada seseorang yang terlebih dulu menamparnya. Plak! Kontrak pernikahan bab 43. Plak! Bukan hanya Iwan, tetapi Rangga dan Juan juga terkejut saat melihat keberadaan Bintang yang berada di situ. Kau bilang kau mencintai kakakku, tapi apa? Kau tidak pernah mencintai dia, kau hanya menginginkan tubuhnya, kata Bintang setengah berteriak karena marah. Bintang, tenanglah. Rangga berusaha menenangkan istrinya itu. Jika kau mencintai kakakku dengan tulus, kau akan berusaha untuk mendapatkan hatinya, bukan memaksanya, tambah Bintang. Sampai kapan aku sudah berusaha membuatnya bahagia, tapi di hati dan pikirannya hanya ada Juan. Lalu aku bisa apa? Jadi jangan salahkan aku kalau akhirnya aku berbuat seperti ini, kata Iwan lagi. Berusaha? Apa yang disebut berusaha? Jika kau memang tulus mencintai Kak Mentari, selama apapun waktu yang kakak butuhkan, kau akan memberikannya. Terserah apa katamu, tapi yang jelas, aku sudah cukup puas melihat kakakmu menderita, kata Iwan. Kini giliran Juan yang melayangkan bogo mentah ke wajah Iwan. Iwan menghapus sudut bibirnya yang mengeluarkan cairan kentar berwarna merah dengan ibu jarinya. Lebih baik kalian pergi dari sini. Cari saja pelacur itu di tempat hiburan dan jangan pernah mencariku lagi, kata Iwan sambil berjalan meninggalkan mereka. Bintang, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu bisa sampai ke tempat ini? Tanya Rangga. Tadi sebenarnya aku turun untuk mengambil minum di dapur, tapi aku melihatmu keluar, jadi aku mengikutimu, jawab Bintang. Rangga,
Lebih baik kamu bawa istrimu pulang. Tidak baik wanita hamil masih di luar selarut ini, suruh Juan. Kau juga sebaiknya pulang. Aku akan membantumu mencari Mentari besok, kata Rangga. Aku akan mencoba mencari Mentari lagi. Sekarang aku tahu kemana aku harus mencarinya, kata Juan dengan raut wajah sedihnya. Kak Juan, jangan salahkan dirimu, kata Bintang. Dia tahu kalau Juan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Mentari saat ini. Tapi bagaimanapun, secara tidak langsung itu adalah salahku. Mentari menikah dengan Iwan itu karena kebodohanku. Dan sekarang, aku tahu kalau Iwan menjualnya ke tempat pelacuran juga karena aku. Apa yang terjadi pada Mentari saat ini semua karena kesalahanku. Aku adalah takdir buruk bagi Mentari, jawab Juan dengan penuh penyesalan. Kak, kenapa waktu itu kakak tidak datang bersama Kak Mentari? Tanya Bintang. Juan menatapnya, demikian juga dengan Rangga. Sayang, kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Rangga. Aku hanya ingin tahu, kalian saling mencintai tapi kenapa semuanya jadi seperti ini? Jujur aku tidak mengerti, jawab Bintang. Bintang, aku akan ceritakan semuanya saat aku sudah menemukan Mentari. Tapi sekarang, lebih baik kamu pulang. Kasihan anak kamu, kata Juan. Akhirnya Bintang setuju untuk pulang. Sementara Juan, dia melanjutkan pencariannya. Di tempat lain, Ana yang memang sengaja datang ke restoran untuk mengambil pembukuan hari ini melihat Alek yang sedang duduk di depan restoran yang sudah tutup. Alek, ngapain lo di sini? Tanya Ana. Aku menunggumu dari tadi, jawab Alek. Ana menatapnya. Untuk? Tanya Ana lagi. Alek mengeluarkan sebuah kantong plastik yang berisi botol minuman. Aku ingin kamu menemaniku minum. Tadinya aku mau ngajak Kak Juan, tapi Kak Juan sedang sibuk mencari Kak Mentari. Makanya aku kesini, jawab Alek. Ana membuka pintu restoran dan menyuruh Alek masuk. Duduklah, gue akan siapkan makanan buat lo, suruh Ana. Namun sebelum Ana pergi, Alek sudah menarik tangannya. An, aku hanya ingin kamu menemaniku minum, pinta Alek. Akhirnya Ana duduk di samping Alek. Alek mulai membuka botol minuman tersebut dan meneguknya. Rasanya dunia ini tidak adil padaku. Alek mulai berceloteh. Lek, lo ngomong apaan sih? Tanya Ana. Kamu tahu, An, aku adalah orang yang sulit jatuh cinta. Tapi pertama kalinya aku jatuh cinta, aku malah mencintai istri orang. Alek mengatakan itu sambil minum. Lek, lo udah terlalu banyak minum. An, saat pertama aku melihatnya, aku sudah jatuh cinta padanya. Tapi di hari berikutnya, aku tahu kalau dia hamil. Rasanya dunia runtuh, An. Dalam hati aku berharap kalau dia hamil tanpa suami, agar aku bisa mengakui anaknya sebagai anakku. Tapi, dunia berkata lain. Alek menjeda ceritanya untuk mengambil nafas dan menghempaskannya. Ternyata suaminya adalah orang yang aku kenal. Lanjutnya. Apa orang yang kamu maksud adalah Bintang? Tanya Ana. Alek menatap Ana sebentar, kemudian dia menegak minuman yang ada di tangannya hingga habis. Sebenarnya kita berdua sama. Diam-diam aku juga mencintai Pak Rangga. Sejak aku SMP, aku selalu melihatnya di restoran. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa bertemu dengannya. Dan akhirnya, aku bertemu dengannya. Tapi, mamanya malah menjodohkannya dengan Bintang. Hatiku juga hancur saat itu, karena harap aku dekat dengan Pak Rangga sudah tak ada lagi, kata Ana yang juga ikut bercerita. Dia mengambil minuman yang masih belum dia buka di dalam plastik. Setelah membukanya, dia pun meneguknya. Tapi aku bahagia karena Pak Rangga menikah dengan Bintang. Setidaknya aku tahu bahwa orang yang aku cintai menikah dengan gadis yang baik seperti Bintang, kata Ana lagi. Keduanya pun minum hingga mabuk. Keesokan paginya, Ana dan Alek terbangun saat sinar matahari pagi menyelinap masuk di sela-sela gorden. Keduanya mengerjapkan mata mereka, dan alangkah terkejutnya mereka saat mereka mendapati tubuh mereka tanpa busana. Ah! Teriak keduanya. Mereka mengingat-ingat apa yang mereka lakukan semalam. Tapi yang muncul di ingatan mereka hanyalah mereka berdua minum minuman hingga mabuk, dan selebihnya
Mereka sama sekali tidak mengingatnya. Ada, aku janji aku akan tanggung jawab, kata Alec. Lek, apa lo ingat apa yang terjadi denganku semalam? Tanya Ana. Alec menggelengkan kepalanya. Tapi, pasti semalam telah terjadi sesuatu di antara kita, kata Alec sambil menunjuk noda darah yang ada di spray dengan dagunya. Ana mengikuti arah pandangan Alec. Ya Tuhan, kenapa aku sama sekali nggak bisa mengingatnya? Kata Ana sambil mengusap wajahnya. Ana, aku janji aku akan menikahimu. Aku akan bicara dengan keluargaku, kata Alex sambil menggenggam tangan Ana. Entahlah, Lek, aku benar-benar bingung, jawab Ana. Mereka terdiam saat mendengar suara orang dari luar. Lek, ini jam berapa? Tanya Ana panik. 7:30, jawab Alex sambil melihat jam tangannya. Gawat, gue lupa ini ruang istirahat restoran. Pasti semua karyawan sudah mulai masuk kerja, kata Ana. Kini tidak hanya Ana yang panik, tetapi juga Alex. Lek, lo sembunyi dulu di dalam. Ntar, kalau di luar sudah sepi, lo keluar, oke? Kata Ana. Alex segera mengambil pakaiannya yang berserakan dan langsung memakainya. Lek, apa-apaan sih lo? Kenapa lo pakai baju di sini? Kata Ana sambil menutup matanya. Ini kan emergency. Lagian kita semalam sudah melakukan itu. Jadi nggak mungkin kan kamu atau aku belum lihat tubuh masing-masing? Jawab Alex cuek. Ana memunguti bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk memakainya. Setelah itu, dia keluar dari ruangan itu. Dia mengamati keadaan sekeliling. Setelah dirasa sepi, dia menyuruh Alex untuk segera pergi. Sudah sepi, cepetan lo keluar, suruh Ana. Alex segera keluar, tapi sebelum dia pergi, dia menghampiri Ana. Kamu jangan memikirkan apapun, aku akan segera datang bersama keluargaku untuk melamarmu, kata Alex. Mendengar perkataan Alex, jantung Ana tiba-tiba berdetak tak karuan. Apalagi setelah mengatakan itu, Alex mencium keningnya cukup lama. Ana memejamkan matanya menikmati ciuman itu. Dan lagi-lagi, jantungnya berdegup makin kencang. Dah Ana, ucap Alex kemudian benar-benar pergi meninggalkan tempat itu. Ana menyentuh keningnya yang baru saja dicium oleh Alex. Dan satu tangannya lagi memegang dadanya merasakan degup jantungnya yang tak beraturan. Apa yang terjadi padaku? Batin Ana. Kontrak pernikahan bab 44. Setelah mengantar Rati ke stasiun, Bintang dan Rangga mampir ke restoran untuk makan. Tadinya Rangga ingin mengantar ibu mertuanya itu sampai ke kampung, tapi Rati menolaknya. Dia lebih nyaman naik kereta. Kamu mau makan apa sayang? Tanya Rangga sambil melihat buku menu. Terserah, jawab Bintang kurang bersemangat. Rangga membuang nafasnya kasar. Sebenarnya kamu kenapa? Tanya Rangga lagi. Menurutmu Kak Juan sudah berhasil menemukan Kak Mentari belum ya? Tanya Bintang. Jadi dari tadi kamu diam karena memikirkan itu? Tanya Rangga. Bintang pun mengangguk. Kalau Juan sudah menemukan Mentari, dia pasti akan ngasih tahu kita, jawab Rangga sedikit kesal. Sebenarnya Rangga bukannya tidak suka, Bintang selalu memikirkan kakaknya. Hanya saja, setidaknya saat mereka sedang menghabiskan waktu berdua, dia ingin agar istrinya itu juga memperhatikannya dan calon anaknya. Lagian, aku juga sudah menyuruh orang untuk mencari kakakmu, lanjutnya. Maaf ya sayang, rasanya aku belum tenang kalau belum mengetahui keadaan kakak, ucap Bintang sambil menggenggam tangan suaminya. Bintang, aku tidak keberatan kalau kamu selalu ingin tahu keadaan kakakmu. Tapi aku harap kamu juga memperhatikan kesehatanmu dan juga calon anak kita. Aku tidak ingin kamu terlalu banyak pikiran, kata Rangga. Masalah kakakmu, serahkan saja padaku dan Juan. Kami pasti akan menemukannya, janji Rangga. Iya, jawab Bintang. Akhirnya mereka memesan beberapa masakan. Setelah menghabiskan makanan, mereka segera menuju ke mobil mereka. Kamu mau langsung pulang atau mau mampir kemana dulu? Tanya Rangga. Hari ini aku ada kuliah. Antar saja aku ke kampus, jawab Bintang sambil memasang seat belt-nya. Sayang, kamu itu sedang hamil. Apa tidak sebaiknya kamu cuti dulu? Tanya Rangga. Aku akan ambil cuti di semester 2 nanti, jawab Bintang enteng.
Rangga hanya bisa menggelengkan kepalanya. Rangga mulai menjalankan mobilnya. "Apa akhir-akhir ini kamu masih sering mual?" tanya Rangga. "Sudah tidak terlalu sih, jadi jangan khawatir," jawab Bintang. "Anak pintar, jangan menyusahkan mamamu ya sayang," kata Rangga sambil mengelus perut istrinya itu. "Iya, Dedi," jawab Bintang yang menirukan suara anak kecil. Setelah 20 menit perjalanan, akhirnya mereka sampai di depan gerbang kampus. "Aku langsung ke kantor ya. Ingat, jangan terlalu lelah," Bintang mengangguk. Sebelum turun, Bintang mencium punggung tangan suaminya dan dibalas Rangga dengan mencium kening istrinya. Ciuman itu turun ke mata, hidung, pipi, kemudian bibir istrinya itu. Cukup lama mereka berciuman. Akhirnya mereka melepaskan ciuman mereka karena takut dilihat mahasiswa lain. "Hati-hati ya sayang," kata Bintang setelah turun dari mobil. Bintang segera berjalan menuju kelasnya, tapi di tengah jalan, dia melihat Alek dan juga Ana. Dia segera menghampiri mereka. "Hai Lek, An, tumben kalian cuma berdua. Dewi mana?" tanya Bintang sambil melihat sekeliling. "Dewi lagi di perpus, sebentar lagi juga ke sini," jawab Ana. "Lo belum ambil cuti ya?" tanya Ana pada Bintang. Bintang hanya cengengesan. "Lo ini gak kasihan sama calon anak lu?" tambah Ana. "Gue baru ambil cuti di semester 2 nanti," jawab Bintang. Tunggu, kayaknya gue ngelewatin sesuatu ya," kata Bintang saat melihat Alek dan Ana bergandengan tangan. "Apa?" tanya Ana bingung. Bintang menunjuk dengan matanya. Ana dan Alek baru sadar kalau sejak tadi mereka pegangan tangan. Karena malu, mereka buru-buru melepaskan tangan mereka. "Sejak kapan kalian jadian?" tanya Bintang. Baru kemarin," jawab Ana malu-malu. Bintang memeluk sahabatnya itu. "Selamat ya, semoga hubungan kalian langgeng," ucap Bintang. "Awas ya Lek, kalau lo berani nyakitin Ana, gue bakal bikin perhitungan sama lo," kata Bintang dengan nada mengancam. "Iya, kamu jangan khawatir, aku akan selalu bikin Ana bahagia," jawab Alek. "Oh ya Lek, Kak Juan kok nggak kelihatan beberapa hari ini? Lo tahu dia kemana nggak?" tanya Bintang. "Biasanya sih pagi sampai sore, dia selalu di rumah sakit. Malamnya dia pergi. Kayaknya sih masih cari Kak Mentari," jawab Alek. Bintang terdiam. "An, sorry nunggu lama," kata Dewi yang baru saja muncul. "Loh, Bi, lo belum cuti?" tanya Dewi saat melihat Bintang. "Ntar semester 2, jawab Bintang. "Ya udah, gue ke kelas gue duluan ya. Ntar pulang kuliah kita ketemuan lagi," pamit Bintang. "Gue juga mesti ke toko buku nih, soalnya di perpustakaan gak ada buku yang gue cari," pamit Dewi juga. "Buat kalian berdua, awas jangan sering berduaan, ntar kebablasan," goda Bintang sebelum meninggalkan Alek dan Ana. "Sialan lu," kata Ana. "Selamat berduaan ya, bye," kata Dewi yang juga ikutan menggoda mereka. Kini tinggal mereka berdua. "Aku juga harus ke kelas, nanti pulang kuliah kita ketemu lagi di sini ya," kata Alek. Ana pun mengangguk. Perlahan Alek mendekatkan bibirnya ke bibir Ana. Dia mencium bibir Anu milik Ana. Karena itu di kampus, dia hanya menciumnya sekilas. "Nanti kita lanjutkan yang lebih dari ini," bisik Alek di telinga Ana. Wajah Ana tampak merah bak kepiting rebus. "Dah Hani," kata Alek. Ana masih mematung di tempatnya tadi. Jantungnya kembali berdegup tak beraturan. Apa ini? Setiap bisikan dan sentuhannya selalu bikin jantungku seperti mau meledak, batin Ana. Di tempat lain, setelah selesai memeriksa pasien, Juan menelpon orang suruhannya untuk mengetahui perkembangan pencarian mereka terhadap Mentari. "Di mana kamu, Tari? Kenapa kamu begitu sulit ditemukan?" gumam Juan sambil memainkan ponselnya. Ketika malam tiba, sepulangnya dari rumah sakit, Juan melanjutkan pencariannya. Dia masuk dari satu tempat hiburan malam ke tempat hiburan malam yang lainnya. Entah sudah berapa bar, diskotik, dan juga tempat pelacuran yang dia datangi. Tetapi dia belum juga menemukan keberadaan Mentari. Rasanya dia sudah hampir frustasi. Dan malam ini, saking frustasinya dia, saat memasuki sebuah diskotik, dia memesan sebotol wine. Padahal dia adalah seorang yang tidak pernah minum minuman beralkohol. Dan karena itulah baru seteguk dia minum, kepalanya sudah terasa berat. Dan akhirnya dia tak sadarkan diri.
Keesokan harinya saat bangun, Juan merasa heran karena dia berada di sebuah kamar hotel. Dia merasa lega saat melihat tubuhnya masih mengenakan pakaian lengkap. Sambil memegangi kepalanya yang masih terasa pusing, dia mengingat-ingat apa yang terjadi padanya semalam. Dia ingat sebelum dia benar-benar tak sadarkan diri, wajah terakhir yang dia lihat adalah Mentari. Juan langsung bangkit dari tempat tidurnya saat melihat ada wanita yang sedang membuat minuman. Dia langsung memeluk wanita itu dari belakang. "Tari, akhirnya aku menemukanmu," kata Juan yang mengira wanita itu adalah Mentari. "Maaf Tuan, saya bukan Tari," kata wanita itu. Juan menatap wanita yang baru saja dipeluknya. "Maaf," ucap Juan, "tapi kalau Tuan mau, Tuan bisa menganggap aku Mentari, dan aku akan dengan senang hati melayani Tuan," kata wanita itu sambil mengalungkan tangannya di leher Juan. Tanpa berpikir, Juan langsung mendorong wanita itu hingga jatuh terjerembab. "Ambil berapapun uang yang kamu mau, setelah itu pergi dari sini," kata Juan sambil melemparkan dompet miliknya ke arah wanita itu. Wanita itu hanya tersenyum. Setelah mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan dari dompet tersebut, wanita itu keluar dari kamar itu. Juan kembali duduk di tempat tidurnya, sambil terus mengingat wajah yang dia lihat sebelum dia pingsan. "Tapi, aku benar-benar melihat Mentari semalam," gumam Juan. Kontrak pernikahan, bab 45. Wanita yang keluar dari kamar Juan segera menemui temannya yang sudah menunggunya di lobi hotel. "Lo bener-bener ya? Kenapa sih lo gak mau nemuin dia? Padahal kan lo sudah semalam menjagain dia," tanya wanita itu pada temannya. "Dia baik-baik saja kan, Dev?" Wanita yang baru keluar dari kamar Juan itu bernama Devi. "Iya, dia baik. Tapi dia tadi sempat meluk gue karena ngira gue ini lo," jawab Devi. "Kenapa sih, Tar? Lo gak temuin dia saja?" tanya Devi pada temannya yang tak lain adalah Mentari. "Ya, orang yang semalam membawa Juan ke hotel adalah Mentari. Dia juga yang semalaman menjaga Juan." Namun saat Juan mulai sadar, Mentari langsung keluar dari kamar Juan dan menyuruh temannya Devi untuk menggantikannya. "Karena gue gak pantas buat dia. Gue ini kotor, Dev," jawab Mentari dengan wajah muram. "Tari, dengerin gue. Kalau dia beneran cinta sama lo, gue yakin dia akan nerima lo apa adanya," kata Devi. "Dan menurut lo, Bos Roy akan ngelepasin gue gitu aja?" tanya Mentari. Devi terdiam. Bos Roy adalah pemilik tempat hiburan malam terbesar. Dia adalah orang yang membeli Mentari dari Iwan. "Tapi sampai kapan lo akan tetap di sini? Mentari, lo punya keluarga. Adik dan juga ibu lo pasti akan sedih melihat keadaan lo sekarang," kata Devi. "Mereka tidak tahu gue di sini. Yang mereka tahu, gue masih di luar negeri bersama Iwan," jawab Mentari yang kembali muram. "Sabar ya, Tar," kata Devi sambil menepuk bahu Mentari. "Kita pulang aja yuk sebelum Bos Roy marah," ajak Devi. Namun saat mereka berbalik hendak berjalan, ada orang yang menghalangi mereka. Mentari terkejut saat orang yang berdiri tepat di hadapannya adalah Juan. Juan?" kata Mentari gugup. "Tari, selesaikan masalah lo dulu ya. Gue balik duluan. Bye," pamit Devi. Kemudian dia meninggalkan mereka. Beberapa menit sebelumnya, setelah Devi keluar dari kamar Juan, Juan masih yakin kalau wanita yang dia lihat sebelum dia pingsan adalah Mentari. Karena itulah untuk menjawab rasa penasarannya, dia mengikuti Devi. Saat melihat Devi bertemu seseorang, Juan terkejut sekaligus bahagia karena orang yang selama ini dia cari ada di depan mata. Saat mereka akan pergi, dia langsung menghadangnya. Juan langsung menarik Mentari ke dalam pelukannya. "Akhirnya aku menemukanmu, Mentari. Aku sangat merindukanmu, Mentari. Jangan menghilang lagi. Jangan pergi dariku lagi," kata Juan. Mentari melepaskan pelukan Juan. "Juan, aku tidak pantas untukmu. Aku kotor," kata Mentari. "Tidak, Tari. Bagaimanapun dirimu sekarang, aku akan mencintaimu," kata Juan sambil memegang kedua bahu Mentari. "Tidak, Juan. Kau pantas mendapatkan gadis yang jauh lebih baik dariku." Mentari melepaskan tangan Juan dari bahunya. "Aku yang tidak pantas untukmu.
Karena akulah yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Juan menatap mata Mentari. Aku tahu, malam itu kamu datang karena kamu ingin agar aku melamarmu kan? Tapi bodohnya aku malah sengaja di depanmu menembak wanita lain. Dan itu sebabnya kamu menerima lamaran Iwan kan? Mentari menatapnya. Itu tidak benar, Juan. Bintang sudah menceritakan segalanya padaku. Awalnya kamu menolak lamaran Iwan, tapi karena kamu akhirnya menerima lamarannya kan? Dan karena aku pula, Iwan menjualmu ke tempat ini, kata Juan. Tari, aku mohon, jangan pergi lagi. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak peduli dengan dirimu yang sekarang. Aku hanya ingin bersamamu. Juan menggenggam tangan Mentari. Mentari tidak bisa mengatakan apapun karena sejujurnya, dia juga masih sangat mencintai Juan. Juan kembali menarik Mentari ke dalam dekapannya. Mentari hanya bisa menangis. Satu sisi dia sangat bahagia, tapi sisi lain, dia takut kalau Juan akan mendapatkan masalah karena dirinya. Juan membawa Mentari masuk ke kamarnya. Aku akan mandi dulu. Setelah itu kita temui bosmu. Aku sudah mendengar semuanya tadi, kata Juan. Mentari hanya mengangguk. Setelah urusan dengan bosmu selesai, kita temui Bintang. Kasihan dia, selama ini dia juga mengkhawatirkanmu, kata Juan lagi. Apa Bintang sudah tahu keadaanku? Tanya Mentari. Iya, jawab Juan. Lalu ibuku? Tanyanya lagi. Aku rasa Bintang tidak mengatakan apapun pada ibumu, jawab Juan. Mentari lega mendengarnya. Setidaknya untuk saat ini, ibunya tidak boleh tahu apa yang terjadi padanya. Oh iya, Bintang sudah menikah, dan saat ini dia sedang mengandung, kata Juan memberitahu. Menikah? Dengan siapa? Bukankah Bintang ingin menjadi seorang dokter? Lalu kenapa dia menikah? Tanya Mentari ingin tahu. Aku juga tidak tahu cerita awalnya, tapi memang dia sudah menikah. Dan soal keinginannya menjadi dokter, saat ini Bintang juga sedang kuliah di universitas ternama, jawab Juan. Suaminya? Siapa suaminya? Tanya Mentari. Kamu kenal dengannya. Lagi-lagi Mentari menatapnya. Adikmu itu menikah dengan Rangga, teman kita waktu kuliah dulu, jawab Juan. Kok bisa? Bukannya Rangga cinta mati ya sama Livia? Bahkan saat tahu Livia berselingkuh, dia seperti mayat hidup yang membenci semua wanita. Tanya Mentari lagi. Karena setaunya dulu Rangga begitu mencintai Livia. Bahkan dulu Rangga sering mengabaikan omongan teman-temannya soal Livia. Karena sejak kuliah, Livia sering berpacaran dengan cowok lain di belakang Rangga. Itu takdir. Akhirnya cewek yang berhasil menaklukkan hatinya adalah Bintang, adikmu yang ceroboh dan sedikit tomboy, jawab Juan. Setelah selesai mandi, Juan meminta Mentari membawanya menemui bosnya, Roy Harmoko. Meskipun takut, Mentari membawa Juan menemui bos besarnya. Ada apa? Tanya Roy dengan wajah seramnya. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri. Kenalkan, namaku Juan Rahardian, dokter spesialis penyakit dalam. Aku kesini untuk membawa Mentari keluar dari tempat ini, jawab Juan. Roy menatap mereka bergantian. Kau tahu kan kalau dulu aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Jadi, jika kau mau membawanya, kau juga harus memberiku uang sebagai ganti rugi. Karena jujur saja, Mentari ini adalah primadona di tempat ini, kata Roy. Berapa uang yang kamu minta? Tanya Juan lagi. 10 miliar, jawab Roy. Bos, bukankah kau membeliku dari Iwan cuma 1 miliar? Kenapa kau meminta 10 miliar darinya? Itu tidak adil, bos. Selain itu, setiap malam aku juga sudah memberimu banyak uang. Kau hanya memberiku 1 juta dari 50 juta yang mereka bayar, bos, kata Mentari. Juan menarik tangan Mentari dan menyuruhnya diam. Aku setuju. Aku akan siapkan sekarang juga, kata Juan. Mentari menatapnya. Tidak, Juan. Ini pemerasan namanya, kata Mentari. Tari, bagiku uang segitu tidak ada artinya dibanding dengan dirimu, kata Juan lagi. Setelah memberikan uang 10 miliar kepada Roy, Juan membawa Mentari keluar dari tempat tersebut. Juan menelpon Rangga dan mengajak dia dan Bintang ketemuan di restoran. Juan ingin memberikan kejutan tidak hanya pada Bintang, tetapi juga Mentari. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Rangga dan Bintang datang juga.
Kebetulan saat mereka tiba, Mentari masih berada di toilet. Ada apa sih, Juan? Kenapa tiba-tiba kamu ngajak ketemu di sini? Tanya Rangga. Iya, Kak. Apa kakak sudah menemukan Kak Mentari? Tanya Bintang tak sabaran. Maaf ya, aku terlalu lama di toilet, ucap seseorang dari belakang Bintang. Bintang merasa tidak percaya dengan suara yang baru saja dia dengar. Perlahan Bintang melihat ke arah sumber suara tersebut. Dia terkejut sekaligus bahagia saat melihat Mentari. Tidak hanya Bintang, tapi Mentari juga merasakan hal yang sama. Dua kakak beradik itu akhirnya berpelukan sambil menangis.